adik-adik semua, selamat petang. Kita bertemu lagi pada petang ini dalam kebaktian online sel kanak-kanak kita semua. Abang harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya, baik-baik saja dimanapun kamu berada pada saat ini. Nah, abang dapat rasakan bahwa semuanya ini sudah tidak sabar lagi untuk kita melakukan kebaktian sel kanak-kanak kita pada hari ini. Kita belajar bersama-sama, kita bermain bersama-sama, dan kita memuji Tuhan bersama-sama. Oke adik-adik semua. Nah, untuk pengetahuan adik-adik semua, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita tentang kasih, yaitu di mana kita akan belajar bahwa Allah mengasihi kita semua. Wow, sungguh luar biasa, betul tidak? Allah yang pencipta langit dan bumi, pencipta semesta, Dia sangat mengasihi kita semua. Dia mengasihi adik-adik semua, Dia mengasihi abang, mengasihi ibu bapak kita, rekan-rekan kita, adik-beradik kita, semua orang, tidak kira siapapun. Allah sangat mengasihi kita. Dan hari ini kita akan pelajari itu bersama-sama. So, pastikan adik-adik semua sentiasa dalam keadaan yang sedia. Oke, sediakan buku kamu, buku catatan kamu untuk kamu tulis nota kamu, oke? Supaya kamu semua dapat pelajarinya, supaya kamu semua juga dapat mengingatinya. Kalau tidak ada buku nota pun tidak apa-apa, kamu boleh ingat saja pelajaran pada hari ini. Sangat mudah saja untuk kita belajar bersama-sama. Oke, adik-adik semua. Nah, sekarang adalah masanya untuk kita relax. Kita mau bermain bersama-sama. Kita mau melakukan activity. Oke, kita mau mengasah minda kita, tubuh kita, pergerakan kita, dan kita mau bermain bersama-sama. Tanpa buang masa, mari kita bermain. Jom! Hai adik-adik, minggu ini kita akan main satu permainan yang dipanggil Mari Teka. Permainan ini senang saja. Adik-adik cuma perlu meneka haiwan apa yang akan keluar nanti. Haiwan yang pertama ialah haiwan apakah ini? Ya, betul. Ini adalah anjing. Woof, woof. Woof, woof. Oke, untuk haiwan yang kedua. Haiwan apakah ini? Siapa tahu? Hintnya, haiwan ini bergerak sangat lambat. Siapa tahu? Betul, ini adalah siput. Haiwan seterusnya ialah apa ni? Siapa tahu haiwan apakah ini? Tipsnya, haiwan ini suka bermain air. Ini adalah gajah. Oke, gajah. Oke, haiwan seterusnya. Haiwan apakah ini? Siapa tahu hewan apakah ini? Hewan ini adalah ayam. Ayam. Oke, untuk hewan seterusnya.
Hewan apakah ini? Siapa dapat teka? Hewan apakah ini? Tipsnya, hewan ini suka berada di atas air. Dia suka berenang. Gitu. Hewan apakah ini adik-adik? Hewan ini adalah itik. Kuek 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 kuek. Kuek 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 kuek. Oke, itu hewan yang terakhir. Hewan apakah ini? Siapa tahu hewan apakah ini? Betul, ini adalah lembu. Pandailah adik-adik nih. Oke, sampai sini sejak hujan ais kita pada hari ini. Semua adik-adik sangat pandai, terbaik. Jumpa minggu depan. Bye. Hai adik-adik, selamat petang. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Katakan yes, 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 yes. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Haleluya. Mari adik-adik, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita.
Jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Bapa kami di surga, terima kasih karena Engkau mengumpulkan kami sekali lagi dalam sel ini. Tuhan, biarlah pelajaran yang kami akan pelajari sebentar lagi akan memberkati semua kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Wahyu pasal 7 ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Bye. Wahyu pasal 7 ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Bye. Hai, Wahyu pasal 7 ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Bye. Hai, ada hafalan Wahyu pasal 7 ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Bye. Wahyu pasal 7 ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Bye-bye. Wahyu pasal 7 ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Bye. Hai, selamat petang adik-adik. Hari ini kita akan belajar mengenai satu pelajaran yang baru lagi, yaitu mengenai dengan Allah mengasihi semua orang.
Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi tentang pelajaran ini, mari kita lihat bersama-sama dulu video ini. Seorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal. maka bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Aduh, hati-hati kalau jalan. Ayo main lagi. Kembalikan. Pencuri! Pencuri! Aduh. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya. Dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya.
Dalam video tadi kita sudah belajar mengenai tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu mengenai dengan anak yang hilang, di mana seorang anak ini sebelum bapaknya meninggal dia sudah meminta harta warisan daripada bapaknya, dan dia menggunakan harta itu untuk keluar berseronok-seronok dengan kawan-kawannya, sehingga pada saat dia sudah kehabisan harta dia ingin kembali kepada bapaknya. Tapi apa yang bapaknya lakukan adalah dengan menerima dia dengan penuh sukacita. Bapaknya memakaikan dia pakaian yang terbaik untuk dia, bapaknya memberikan dia cincin emas, bapaknya juga membuatkan satu pesta yang besar-besaran untuk merayakan kepulangan anaknya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Pada saat kita semakin menjauh daripada Tuhan dan kita ingin kembali kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menerima kita. Kenapa? Sebab Tuhan mengasihi setiap kita. Oke, tidak kiralah apapun kesalahan yang kita lakukan ataupun apapun dosa yang kita sudah lakukan, pada saat kita kembali bertaubat kepada Tuhan, Tuhan akan selalu mengampuni kita. Oke, jadi minggu ini kita belajar tentang bagaimana Allah itu mengasihi semua orang. Tidak kiralah kamu mau melakukan kesalahan apapun, asalkan kamu mempunyai hati untuk kembali kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menerima kita. Oke, sampai sini pelajaran kita pada minggu ini. Oke, sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat pelajaran yang kami belajar pada minggu ini. Biarlah Tuhan kami akan sentiasa mendekat kepada Engkau dan kami dapat menjadi anak-Mu yang setia kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes. Oke, jangan lupa untuk menghafal ayat hafalan dan hantarkan video kamu kepada pemimpin sel kamu. Bye, jumpa minggu depan. Lukas pasal 15 ayat 20. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, adik-adik semua. Nah, bagaimana pelajaran tadi? Adakah adik semua sudah mengerti tentang kasih Allah? Wow, sangat luar biasa. Betul tidak? Dimana Allah sangat mengasihi kita semua. Allah sangat mengasihi adik-adik semua, yang seperti abang katakan, ibu bapak kita, abang sendiri pun Allah sangat mengasihi. Bahkan rekan-rekan kita, adik-adik kita, semuanya Allah sangat mengasihi kita semua. Sungguh luar biasa. Maka itu kita harus bersyukur atas kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka itu kita harus sentiasa menyatakan ucapan kita, memuji-muji nama Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik semua, jikalau adik-adik semua ada mengenal rakan-rakan ataupun siapa-siapa yang kamu rasa dia belum kenal siapa itu Allah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kamu boleh berdoa untuk orang itu. Ataupun kamu boleh catatkan dalam buku kamu, kertas kamu tulis namanya dan kamu doakan dia. Saya doakan rakan saya ini supaya dia mengenal nama Yesus. Doakan dia setiap hari supaya dia akan terus menerima Tuhan Yesus Kristus. Kamu boleh berdoa untuk orang lain. Jangan paksa mereka untuk mereka terima Tuhan Yesus, tapi kamu berdoa untuk mereka. Jemput mereka untuk kenal Tuhan Yesus Kristus. Oke? Kita tidak memaksa-maksa orang untuk kenal, untuk terima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Oke? Memaksa-maksa itu tidak baik. Tapi kita berdoa dahulu kepada orang itu, pada Tuhan, supaya Tuhan akan melembutkan hati orang itu. Rekan-rekan kita, enggak siapalah yang belum terima Tuhan Yesus. Kita berdoa supaya Roh Kudus akan melembutkan hatinya. Tuhan akan melembutkan hatinya supaya dia terbuka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dan karena kita semua sudah diselamatkan, dijanjikan keselamatan, maka itu kita harus ingat bahwa kita juga harus memberikan, menyampaikan kesaksian keselamatan ini kepada orang lain, supaya orang lain juga akan diselamatkan. Nah, itulah tugas kita. Ya, ada di semua. Tugas kita adalah supaya kita membawa orang untuk mengenal kasih Allah ini. Jangan hanya kita saja yang diselamatkan, tetapi kita juga membawa orang untuk diselamatkan bersama-sama. Kita mau keluarga kita, adik-adik kita, rakan-rakan kita, semua mereka diselamatkan jikalau kita percaya kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Doakan untuk siapapun itu. Doakan dia setiap hari. Kamu ingat dalam doa, Tuhan, saya mau Tuhan supaya kawan saya ini terima Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebutkan namanya.
doakan untuk dia. Oke, adik semua. Nah, demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Kita berterima kasih kepada Kak Amalia untuk pelajaran yang sudah kita pelajari. Kita sangat bersyukur atas penyampaiannya sebentar tadi yang sudah memberkati kita semua. Maka itu adik semua, kita praktikkan bersama ya. Nah, kita masuk dalam pengumuman. Abang ingin ingatkan kepada adik-adik semua, oke, pembacaan kamu, bacaan Alkitab kita daripada kitab Kejadian mingguan, oke, pastikan kita semua membaca Alkitab bersama-sama ya. Kita mau untuk belajar, kita mau ingin menghafal, bahkan kita mau membaca setiap hari supaya kita punya rohani. Hidup kita akan dibangun, oke, kita akan bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan itu adalah satu makanan rohani kita, supaya tubuh kita, rohani kita dikuatkan. Kalau setiap hari, kalau kita mau kekuatan, kita ada kekuatan, kita mesti makan, betul tidak? Nah, kehidupan rohani kita juga begitu. Oke, jikalau kita membaca firman Tuhan, maka kehidupan rohani kita juga akan dikuatkan, di mana kita akan semakin bertumbuh mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, oke adik semua, baca firman Tuhan. Yang kedua adalah, jikalau adik-adik semua ada yang belum lagi mengikuti kelompok sel, oke, ataupun ibu apa yang saat ini bersama-sama dengan kami, kalau kamu rasakan anak-anak kamu belum ada mengikuti kelompok sel secara kumpulan individu, ataupun belum ada pemimpin mereka, kamu boleh hubungi kami di nomor yang tertera di bawah ini. Kami akan sediakan, kami akan aturkan untuk anak-anak Anda mengikuti kelompok sel dimanapun mereka berada pada saat ini, oke. Nah, ada di semua. Yang terakhir adalah, Abang ingin ingatkan kepada adik semua, jaga kesehatan, jaga diri baik-baik, dan minggu depan kita akan bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan, di mana kita akan melanjutkan siri pelajaran kasih ini, dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Oke adik semua, kita jumpa minggu hadapan. Bye-bye. Sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru, ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun